Halo semuanya, aku Dika di sini dari K01 P3M nih. Hari ini kita bakal P3M teman-teman, ditemani sama Fatan, Salas, dan Ella. Nah, sebetulnya, kelompok K01 ini ada 5 orang, tapi mana ya Fadil? Nah, gini, jadi guys. Bedil mana sih? Aduh, mana sih dia? Itu Fadil. Lu ngapain sih Dil? Lu Dil bertingkah mulu udah lah. Ampun deh. Dan ini Fadil. Bagian si Dil, makanya hati-hati Dil. Jangan lari-lari terus. Aduh, Sakit tuh lanjutnya pasti. gitu. Nih pakai ini deh Dil. Iya, Tutupin. One week later. Ben Lemortai Cong, abis di buff dia sakit. Udah. Lah, luka lu masih belum sembuh, Dil? Sakit. Aduh, kalau dipegang Sakit sakit ya? ya, kalau dipegang sakit, aduh. Kata gue cek dulu takut infeksi itu. Coba cek dulu deh. Aduh, kok gini ya? Oh, kan? Kata gue kita cek dulu dah. Cek dulu pakai perban. Lu gue ada perban ajaib. Jadi dia tuh bisa mendeteksi infeksi. Belum masuk proses pembuatan, bahan utama yang kami gunakan adalah ketosan sebagai pembentuk matriks hidrogel dan kurkumin sebagai indikator yang memberi respon warna terhadap perubahan kondisi pada luka. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu menuangkan larutan asam asetat 0,2 molar ke dalam gelas beaker. Bubuk kitosan dimasukkan ke dalam larutan asam asetat secara perlahan dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam, larutan TPP ditambahkan ke dalam larutan kitosan by droplet dan kemudian ditunggu selama 1 jam. Larutan TPP ini berfungsi untuk membentuk ikatan silang di antara rantai kitosan. Setelah 1 jam, larutan kitosan telah mengalami gelling. Kemudian kami memvakum larutan kitosan tersebut untuk menghilangkan gelembung yang terperangkap di dalam larutan kitosan. Dan ini adalah hasil visual akhir setelah divakum. Setelah melakukan proses vakum, hidrogel kami dituangkan ke dalam cetakan hingga merata. Setelah hidrogel dikeringkan, kurang lebih selama 12 jam, kami melarutkan kurkumin dengan etanol. Kurkumin ini nantinya sebagai indikator perubahan warna pada pH luka. Larutan kurkumin kami semprotkan ke dalam hidrogel. Kemudian setelah kering, kami potong-potong hidrogel hingga menjadi produk yang kami inginkan. Dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Untuk pengaplikasiannya sangat sederhana. Yang pertama, bersihkan luka, kemudian tempelkan hiroku, lalu pantau warna, dan yang terakhir, deteksi infeksi. Ketika warnanya berubah menjadi lebih gelap, itu menandakan bahwasanya luka sudah terinfeksi. Gue pasang ya Dil ya. Gas. Lima menit kemudian. Tuh kan Dil, ada berubah warna jadi merah kan? Oh, udah berubah Infeksi gitu ya? itu. Oh, kalau berubah gitu infeksi ya? Iya, infeksi kalau merah. Wah, Udah kata gue ke rumah sakit sih. temenin deh. Ya udah yuk. Nah, itu dia ide dari kelompok kami. Ternyata produk kami termasuk ke dalam prioritas penelitian ITB dalam bidang pangan dan kesehatan, khususnya pada bagian sensor. Dan berikut tujuan dari kelompok kami. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa. Semua yang dilakukan tidak terlepas dari keilmuan teknik material. Ilmu material membantu memastikan produk terbuat dari bahan yang tepat, proses dengan cara yang benar, dan memiliki sifat yang sesuai, sehingga produk dapat digunakan sesuai fungsinya dan dapat dikembangkan lebih baik.